Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narsa Zulfa dari Prodi PKN dengan NIM 2311007. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penelitian evaluatif, tujuannya, dan metode-metode yang ada dalam penelitian evaluatif ini. Penelitian memiliki banyak macamnya. Salah satu di antaranya adalah penelitian evaluatif atau yang bisa disebut dengan evaluasi. Penelitian evaluatif atau evaluasi ini biasa digunakan untuk meneliti keberhasilan suatu program, khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan. Banyak program yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menjadikannya penelitian evaluasi sebagai hal yang dibutuhkan guna mengetahui tentang keberhasilan atau terlaksana program tersebut dan implementasinya di lapangan. Jadi, penelitian evaluatif ini adalah penelitian yang terkait dengan suatu program, apakah program itu tersebut bagus, apakah program tersebut efektif gitu, ataupun program tersebut kedepannya bisa dikembangkan lagi atau sudah cukup. Pengertian PPSD merupakan bagian daripada proses pembuatan atau penentuan keputusan yang untuk membandingkan sebuah kejadian, kegiatan, dan produk terhadap standar dan program yang sudah diterapkan. Penelitian evaluatif merupakan suatu desain dan tahapan evaluasi dalam mengukur nilai atau manfaat dari suatu proses atau praktik dalam bidang pendidikan. Evaluasi sebagai penelitian akan berfungsi untuk menjelaskan sebuah fenomena yang didapat. Nah, tujuannya dari proses evaluasi secara umum adalah untuk memahami, menerapkan, menguji, dan mengevaluasi proses kebijakan program atau di lapangan agar dapat mencapai tujuan telah ditetapkan dalam perencanaan atau implementasi. Penelitian evaluatif adalah penerapan proses dan metode evaluasi secara sistematik dan pelaksanaan suatu program kebijakan atau praktik menilai dan menentukan nilai atau manfaat dari objek dievaluasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tujuannya dari penelitian ini yaitu untuk memahami atau menerap atau menguji suatu program terhadap program itu atau kebijakan atau inovasi di lapangan, apakah sudah mantap atau belum gitu teman-teman, apakah kekurangannya gitu. Pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk menilai atau mengambil keputusan atas suatu kegiatan. Nah, dalam konteks pembelajaran terdapat istilah evaluasi dalam penelitian evaluasi. Kata evaluasi atau iaitu penilaian merupakan satu proses biasa dilakukan pada waktu tertentu atau pada suatu tahap tertentu dengan membandingkan keadaan yang nyata dengan keadaan yang diharapkan. Penelitian evaluasi terdiri dua jenis, yaitu penelitian evaluasi formatif yang lebih menekankan pada proses, penelitian evaluasi sumatif yang lebih menekankan pada produk atau hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian evaluasi dilakukan untuk mengambil keputusan dengan cara membandingkan data atau informasi yang dikumpulkan terhadap kriteria, standar, dan tolak ukur yang digunakan sebagai pembanding. Nah, ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu membantu perencanaan pelaksanaan program, itu membantu dalam menentukan penyempurnaan atau sebuah perubahan program. Ketiga, membantu dalam menentukan keputusan lanjut atau berhentinya suatu program. Keempat, menemukan fakta-fakta dukungan atau penolakan pada program. Yang kelima, memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologis, sosial, politik dalam pelaksanaan program serta faktor yang dipengaruhi. Yang terakhir, menilai hubungan antara variabel yang melalui pengujian atau melalui analisis. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penelitian evaluasi itu adalah sebagai penyedia atau pemberi informasi berkaitan dengan program-program pendidikan yang sudah dilaksanakan sebelumnya gitu. Nah, model-model penelitian evaluatif itu ada beberapa. Yang pertama, model evaluasi CCIB, konteks, input, progress, and product. Yang kedua, model stakes atau model continence. Yang ketiga itu model goal free model. Yang keempat, formative model. Yang kelima, model UCLA. Yang keenam, model Brin-Kirchhoff. Implementasi penelitian evaluatif. Implementasi evaluatif proses penerapan langkah-langkah sistematis. Nah, apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama, kita harus perencanaan evaluasi dengan cara merumuskan pertanyaan penelitian evaluasi yang sesuai dengan tujuan evaluasi. Habis itu kita harus memilih model yang sesuai dengan tepat. Ketiga, mengintegrasi pihak-pihak kepentingan. Yang kedua itu kita dengan mengumpulkan data, baik mengumpulkan secara metode kualitatif ataupun kualitatif. Yang ketiga, kita analisis data. Yang kedua, pelaporan hasil evaluasi. Terakhir, strategi dan model evaluasi yang digunakan. Hanya itu dapat saya sampaikan lebih lanjut.